Untuk ibadah haji dengan paket biasa, kita harus nunggu antrian belasan sampai puluhan tahun. Ya, hal itu terjadi karena kuota haji yang terus meningkat tiap tahunnya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Ya, bisa dibilang cukup melelahkan ya mengantri haji di zaman sekarang. Tapi gimana dengan haji di zaman Belanda? Apa aja ya tantangannya di zaman itu? Apa cuma transportasi? Karena dulu belum ada pesawat? Atau ada hal yang lainnya? Yuk langsung aja kita bahas di Comparison. Selain untuk menjalankan rukun Islam, haji juga berdampak pada status sosial seseorang di masyarakat. Sejak zaman Belanda, kalau orang Indonesia pulang haji mendapatkan gelar Al-Hajj atau haji lah. Ibadah haji di zaman Belanda ternyata cukup banyak intrik-intriknya. Dan tentu saja dijadikan ladang bisnis, ladang cuan. Tapi nggak semua bisnis berjalan sehat. Karena terjadi persaingan yang sangat ketat. Saking ketatnya sampai terjadi monopoli hingga penipuan. Dan pemerintah kolonial setuju sama monopoli ini. Hal itu terjadi di akhir abad 19 sampai awal abad ke-20. Dan parahnya, untuk penipuannya, jamaah haji sampai dijebak ke dalam perbudakan, cuy. Terus juga ada kasus pemberian gelar haji palsu. Padahal jamaah haji ini belum sampai Mekah. Emang brengsek sih zaman kolonial tuh. Salah satu tantangan utama pergi haji di zaman kolonial, tepatnya di bawah akhir abad 19, adalah, ya betul, transportasi. Dan waktu yang super lama, super panjang. Dilansir dari VOI, waktu itu belum ada kapal uap. Jadi jemaah haji berangkat naik perahu layar ke Aceh. Dari Aceh, terus kemudian mereka menumpang kapal dagang ke India. Dari India, mereka melanjutkan perjalanan ke Yaman. Kalau beruntung bisa langsung sampai ke Jeddah. Karena langsung ke Mekah tuh zaman itu tuh nggak ada. Dari rute nyambung-nyambung itu memakan waktu sampai 6 bulan. Ya, lu bayangin aja lu naik angkot atau dioper sama angkot atau bus kota aja lu kesel banget kan. Ini dia haji zaman dulu tuh dioper negara satu ke negara lainnya. Transitnya tuh banyak, cuy. Nggak sampai di situ. Rintangan yang dihadapin sama jamaah haji adalah kapalnya itu bisa karam, hingga mengakibatkan tuh penumpangnya tenggelam atau terdampar gitu di pulau, kayak film Castaway gitu. Wah, perjuangannya luar biasa ya. Belum lagi kalau jamaah hajinya nih ketemu sama bajak laut atau perompak, bisa habis tuh hartanya dijarah. Malah bisa jadi dijarah sama awak kapalnya sendiri. Asli cuy, berat banget haji zaman itu. Nah, perjalanan haji ini mulai dimudahkan waktu terusan Suez dibangun pada tahun 1869. Waktu itu jumlah kapal uap yang berangkat dari Hindia Belanda menuju Jeddah tuh semakin banyak. Dan hal ini membuat orang-orang yang bermukim di Mekah, karena waktu itu susah nih akses pulang balik Indonesia Mekah, jadi pengen balik lagi ke Indonesia gitu, pengen pulang kampung. Karena ada akses kapal yang meningkat akibat terusan Suez nih menjadi bagus ya. Nah, karena ini Belanda khawatir dong, karena takut orang-orang yang tinggal di Mekah nih udah bawa doktrin-doktrin baru, pemahaman-pemahaman baru, agenda-agenda baru, agenda anti-Belanda atau anti-kolonialisme. Dan Belanda nih ngeri akhirnya nih bisa menimbulkan pemberontakan atau perlawanan. Dilansir dari Tirto, soalnya perang Jawa dan pemberontakan petani di sepanjang paruh kedua abad 19 dipelopori oleh pemuka agama dan para haji. Karena alasan itu, akhirnya pemerintah Hindia Belanda turun langsung untuk mengurus keberangkatan haji dan kepulangan haji. Namun akhirnya Belanda kewalahan karena meningkatnya jumlah jamaah hajinya tiap tahun. Akhirnya Belanda melibatkan swasta untuk mengurus keberangkatan haji ini. Tapi pihak swasta ini malah menjadi dampak buruk bagi jamaah haji. Karena orientasi mereka nih cuan, cuy, duit. Dia memanfaatin orang yang mau ibadah pergi haji bahkan dengan cara-cara yang parah nih. Contohnya nih, ada calo yang bertugas buat narik jamaah haji sebanyak-banyaknya. Kalau target tercapai, calo diiming-imingin berangkat haji gratis. Ini para calo yang jahat nih juga sering minta uang kepada jamaah haji, kayak minta uang tambahan gitu deh. Bagi jamaah haji yang duitnya banyak sih nggak masalah, tapi bagi jamaah haji yang pas-pasan ini, wah, ini para calo tuh ngebujuk buat udahlah jual barangnya aja, terus sama calonya tuh dibeli murah kayak gitu deh. Fungsinya buat bayar lebihannya calo tadi yang dibebankan kepada jamaah haji.
Bahkan ada yang sampai diperas hartanya, sampai nggak bisa ngelanjutin pergi ke Mekah. Terus mereka yang diperas hartanya sampai nggak bisa lanjutin pergi ke Mekah, ini dinamakan Haji Singapura. Dilansir dari VOI, istilah Haji Singapura disematkan ke orang-orang yang gagal haji ke Mekah. Cuma sampai Singapura doang deh, karena faktor kerampokan atau diperas sama agen. Nah, untuk menutupin malu pulang ke kampung halaman nih, para jamaah haji nih beli namanya piagam haji gitu deh. Kayak pengesahan palsu nih kalau mereka tuh udah haji. Kasian banget sih mereka sebenarnya. Ya gara-gara maraknya Haji Singapura ini, pemerintah Hindia Belanda bikin semacam ujian haji gitu bagi mereka yang pulang dari Mekah. Kayak ada ujiannya gitu, buat ngebuktiin nih beneran pergi haji atau enggak. Untuk akhirnya disematkan gelar haji itu. Dilansir dari Tirto, kalau ternyata gelar haji juga dipakai Belanda untuk mengontrol dan nandain kalau ada pemberontakan berdasar agama gitu loh. Jadi kalau di sebuah daerah ada pemberontakan berdasar agama, untuk Belanda tinggal nyomot hajinya aja atau ulama gitu di sana. Jadi lebih gampang kontrolnya gitu kalau ada gelar haji. Masih ke biro swasta yang ngerugiin para jamaah haji, ada yang namanya agen Haircloths. Kita bahas secara singkat ya agen Haircloths ini. Agen Haircloths ini didirikan sama orang Indo-Belanda bernama YGM Haircloths. Doi ngejalanin bisnis liciknya dibantu sama adiknya yang namanya WH Haircloths. Cara liciknya dengan minta biaya tambahan nih kepada jamaah haji, padahal udah ada biaya yang ditetapkan sebelumnya. Dia minta duit tambahan gitu loh. Haircloths juga mendapatkan bantuan dana sebesar 150.000 gulden dari penguasa Mekah dengan mengaku sebagai haji yang namanya Haji Abdul Hamid. Dia pura-pura ngaku gitu kalau namanya itu Haji Abdul Hamid buat nipu pemimpin di sana. Setiap jemaah haji yang pakai jasanya diharuskan bayar uang tambahan untuk naik unta dari Jeddah ke Mekah. Kayak ngada-ngadain bayar ini itu tuh kayak ada aja deh di luar kesepakatan awal. Ngada-ngadain aja deh. Udah gitu pas pulang jamaah haji dinaikin kapal Samoa yang pengap dan penuh sesak. Sebenarnya kapal ini cukup gede, tapi dia tuh nggak sesuai kesepakatan awal gitu. Dia dinaikin kapal Samoa nih para jamaah haji. Bahkan tahun 1893, kapal Samoa ini juga pernah kena badai. Dan kapten kapalnya saat itu nggak ngasih tahu ke penumpang kalau bakal ada badai. Karena kapal Samoa ini nggak diperuntukkan sebagai kapal penumpang, akhirnya nih penumpangnya nih kehimpit-himpit barang, kehimpit-himpit orang, yang mengakibatkan seratusan orang meninggal. Udah gitu mayatnya dibuang gitu aja ke laut. Jamaah haji ini banyak yang protes ke konsulat Hindia Belanda di Jeddah. Tapi sayang, usaha menghukum mereka sulit dilakukan. Akhirnya konsulat Hindia Belanda minta bantuan ke pemerintah Ottoman di Turki buat menghukum mereka. Tapi permintaan ke Ottoman ini nggak membuahkan hasil apapun. Mereka tetap nggak diadili. Karena menurut Ottoman nih, dan menurut pemerintahan di Mekah, di Arab tuh, mereka tidak bersalah. Singkat cerita, setelah kasus itu semua, ternyata Haircloths nggak kapok-kapok dan malah lebih parah. Kali ini dia nyari calon jamaah haji buat dijadiin kuli di wilayah namanya Noumea, Kaledonia Baru. Hal ini dilakuin karena dia dapat pesanan dari perusahaan Prancis yang butuh sekitar 8.000 pekerja. Nah, paling brengseknya nih ya, cara dia jebak jamaah haji ini adalah dengan nyebarin iklan-iklan dan iming-iming berangkat haji dengan harga yang murah. Haircloths akhirnya dapat 400 jamaah. Mereka berangkat dari Jawa ke Singapura. Tapi di Singapura para jamaah ini terlantar sampai 1 bulan. Setelah diusut, ternyata dia belum lunas membayar biaya angkutan ke Borneo Company. Terus si YGM Haircloths nih ngilang gitu aja cuy. Ghosting lah ibaratnya kalau anak zaman sekarang. Udah gitu dia ngilangnya tuh bawa duit jamaah haji. Dan perjanjian bisnis pekerja murah sama perusahaan Prancis juga dia batalin sepihak gitu. Dan sampai sekarang dia nggak tahu pergi kemana. Bukan sampai sekarang sih, waktu itu dia ngilang aja gitu, nggak tahu pergi kemana. Ya, itu adalah kumpulan dari perjuangan dari para jamaah haji di era kolonial Belanda. Mulai dari transportasi yang belum memadai, waktu yang lama, transit dari satu negara ke negara lain, belum lagi praktek penipuan sampai yang paling parah adalah perbudakan itu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Ya kalau zaman sekarang emang haji ini punya fasilitas yang luar biasa enak dan berkembang dari zaman dulu. Tapi bagi yang punya duit pas-pasan tetap harus nunggu belasan hingga puluhan tahun untuk berangkat haji.
Ya memang ada plus minusnya lah, zaman dulu sama zaman sekarang. Yang penting tuh udah ada niat sama ada usaha buat nabung untuk pergi haji, walaupun belum bisa berangkat ya. Ya zaman sekarang pun juga ada penipuan ya yang dilakukan sama travel yang bermasalah waktu itu, yang bikin orang-orang yang udah ngumpulin duit buat berangkat ibadah ke Mekah itu jadi terbengkalai. Ya semoga praktek-praktek kurang ajar kayak gitu musnah ya dari muka bumi. Ya udah segitu aja dari gua. Ciao.